Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno, Presiden Republik Indonesia, jatuh sakit. Kondisi ini dimanfaatkan oleh D.N. Aljid selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Tanggal 8 sampai 12 Agustus tahun 1965, Syam dan Aidit melakukan pertemuan di kediaman Aidit. Kawan, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikir maju, yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota biro, khusus baik di pusat ataupun daerah. Saya optimis, segala sesuatu di muka bumi ini akan mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu apa benar ajal Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter. Cepat atau lambat ajal pasti datang. Cepat atau lambat jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Sekarang hubungi kawan-kawan. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap melancarkan aksinya, penculikan 7 jenderal pukul 4 dini hari. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedot. Siap! Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani oleh Letu Mukhijan. Siap! Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap! Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjen Bungkus. Siap! Jenderal S. Firman dipimpin oleh Serjen Satar. Siap! Serjen Penjahitan dipimpin oleh Serjen Sukarjo. Siap! Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap! Pada 1 Oktober 1965, dini hari pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dan membagi 7 pasukan. Mereka harus membawa para jenderal dalam keadaan hidup atau mati. Jenderal, keluarlah! Keadaan negara sedang genting. Jenderal ditunggu segera menghadap Presiden. Ada urusan apa malam-malam ke sini? Aha Nasution tidak ada di rumah. Dia sudah di Bandung selama 3 hari. Aku tidak percaya.
Periksa saja kalau tidak percaya. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok, namun kaki kirinya terkena tembakan. Pierre Tendean mengakui diri sebagai Nasution. Ada apa ini? Di mana Nasution? Saya Nasution. Jangan bergerak, letakkan senjata. PKI menutup mata ajudan Nasution dan membawanya pergi ke markas PKI. Ade Irma mengira bahwa yang dibawa oleh PKI benar-benar ayahnya. Dia berlari mengikutinya. PKI yang sadar langsung menembak Ade Irma. Ayah! Di kediaman Ahmad Yani. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga. Sekarang? Kalau begitu, tunggulah saya mandi dulu. Tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh. Tidak usah, Jenderal. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Iya di, tembak. Cepat bereskan. Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazahnya dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya. Kediaman Brigjen Sutoyo. Permisi. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini? Maaf, Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas, Jenderal. Kami hanya menjalankan perintah atasan kami. Sutoyo pun dibawa ke markas PKI dalam keadaan hidup. Kediaman Maijen S. Parman. Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Baik. S. Parman dibawa pasukan ke markas PKI dalam keadaan hidup. Di kediaman Maijen Suprapto. Permisi, Jenderal. Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Dipanggil presiden malam-malam begini. Jam berapa ini? Begitu perintah yang kami terima, Pak. Ini hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Presiden menunggu di istana. Jalan. Suprapto dibawa dalam keadaan hidup. Di kediaman Haryono. Malam, Bapak diminta menghadap presiden. Jenderal, ini peringatan terakhir, Jenderal. Aduh. Cepat bawa. Haryono mati tertembak dan dibawa ke lubang buaya. Di kediaman Panjaitan. Keluar, Jenderal, keluar. Angkat tangan. Ayo cepat, Jenderal. Kita tidak punya banyak waktu. Ke-7 jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh untuk menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Ini adalah surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayo, akui Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah, Jenderal. Seperti amarah. Mana Nasution? Jawab.
Penderitaan itu perih, Jenderal. Masih mau tutup mulut? Belum juga. Ayo, takun surat ini. Jenderal yang masih hidup disiksa sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Lalu pada akhirnya jenderal-jenderal itu tewas karena disiksa. Kemudian jasadnya pun dibuang ke sumur kecil di Lubang Buaya, Jakarta. Lubang Kekejaman karya Khairia Nurlita. Kaki melangkah membawa raga menyusuri lembah. Bibir pucat bergetar tatkala angin sunyi menusuk jiwa. Entahlah, seram, mencekam, dingin, semua bercampur aduk menggetarkan kaki. Derap langkah terarah ke lubang yang semakin lama semakin tampak terang. Menangis hati ini, bergetar hebat raga ini. Langkah terhenti tepat di lubang kematian. Sunyi yang awalnya menjadi teman tergantikan dengan teriakan-teriakan yang mematikan. Apa ini? Kepalaku sakit mendengarnya. Ingin rasanya ku berteriak, namun tak sanggup irama ini keluar. Terpejam mata, terputar tragedi kala itu. Peralihan kekuasaan dengan alibi yang menyakitkan. Tubuh yang menjadi alat kehancuran. Si kecil tak berdosa pun menjadi tumpal kehausan. Tubuh lemah terombang-ambing, dilemparkan dengan tiada rasa ampun. Malam itu pembantaian oleh makhluk bengis. 7 jenderal berakhir tragis. Ulah tak berhati para iblis. Tak ada yang menolong, tak ada yang peduli. Keluarga menangis tiada henti. Tak ada yang bisa dilakukan. Pembelaan atas keadilan, pertahanan atas perjuangan. Meski darah segar bertumpah di kubangan, lubang tak berhati menjadi saksi hilangnya umat pertiwi. Tersadar dari lamun semerbak anilya putih sudindra. Aura kesedihan semakin memancar. Lubang kekejaman basah sama dengan turunnya rintik air Tuhan. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini
mari kita hormat bersama-sama.